di vlog gue. Ini vlog gue yang kedua. Kali ini gue mau ngebahas soal cover dance atau dance cover di Indonesia. Gue memulai dunia per cover dance gue itu sejak tahun 2011 kurang lebih. Jadi tahun 2011 gue mulai cari-cari koreografi apa yang kira-kira mau gue pelajarin. Tapi ternyata gue masih stuck di koreografinya SNSD. Gue suka banget sama Girls' Generation. Jadi akhirnya gue menemukan komunitas K-pop namanya Skyline. Dan Skyline itu menaungi banyak banget grup dan salah satunya gue gabung di SkyG. Saat di SkyG gue cover dance SNSD. Di situ gue posisinya sebagai Tiffany. Dari SkyG gue udah ngebawain beberapa lagu, contohnya I Got a Boy, bawain Genie, dan masih banyak lagi. Dan di sini gue mau coba ngejelasin ke teman-teman apa sih cover dance atau dance cover itu. Cover dance atau dance cover itu adalah kita membawakan koreografi, kostum, ekspresi, lip sync, juga gestur yang sama persis dengan artis atau idol atau grup yang kita narikan. Misalkan gue cover SNSD, otomatis gue harus menggunakan kostum, juga menarikan koreografi yang sama dengan SNSD sesuai dengan partnya. Terus juga ya pokoknya sebisa mungkin semirip mungkin dengan artisnya. Semakin mirip itu semakin bagus. Tapi gue sadar banget gue tuh jauh dari Tiffany. Tiffany is more beautiful than me. Oke, saat ini gue pakai baju dari MV Girls' Generation yang judulnya Girls' Generation juga. Ini baju Suyong, gue suka banget sama Suyong dan Tiffany juga sih. Dari 9 member itu gue suka Tiffany dan Suyong. Tapi sekarang udah nggak 9 sih, ada 8. Jessica-nya keluar. Nggak apa-apa. Kita boleh berkecil hati dan harus tetap semangat untuk jadi seorang Sowan. Cie. Selain kostum ini, gue juga punya kostum I Got a Boy, juga ada kostum O. Terus juga selain itu, gue nggak cover SNSD doang, gue ada cover Crayon Pop juga. Dan gue bakal tunjukin ke teman-teman betapa kerennya kostum gue. Kenapa sih kok gue suka sama Crayon Pop? Jadi setelah dari SkyG vakum, dan gue mencoba untuk membuat grup baru, yaitu Hurricane Pop. Hurricane Pop ini cover dance dari Crayon Pop. Gue meng-cover sebagai Elin. Kenapa gue pengen cover Crayon Pop? Karena yang pertama, mereka itu unik, lucu gitu. Jadi terus koreografinya tuh yang jumping gitu, lucu, jumping cylinder. Gue tuh suka nonton Crayon Pop TV, jadi tuh kayak semacam kesehariannya Crayon Pop tuh ngapain aja, bukan vlog, bukan. Jadi keseharian mereka tuh gimana, mereka ngapain aja dari mulai syuting, mereka ketemu sama fans. Dan kebetulan gue juga pernah ketemu langsung sama Crayon Popnya, pernah selfie sama Elin. Udah cukup. Oke, sekarang gue mau nunjukin beberapa kostum gue yang udah pernah gue pakai di dunia cover dance. Sekarang udah pakai bajunya Tiffany I Got a Boy. Bisa dilihat kostumnya, ini sangat ribet. Ini ada manik-manik gitu yang harus dijahit di sekujur baju deh pokoknya. Ya, dan juga di sini ada emblemnya Tiffany. Gue sangat prihatin sih sebenarnya sama Tiffany, karena dia harus dance menggunakan baju yang super ribet begini dan sangat susah untuk bergerak. Dan gue bisa merasakan apa yang Tiffany rasakan. Semangat. Dan Tiffany nggak sering, dia jarang sih pakai topi ini. Dia lebih sering itu pakai bando kucing. Jadi deh,
sebagai SNSD Tiffany saat itu masih di Skyji. Pakai kostum ini sangat-sangat ribet, tapi gue kangen sama Skyji, udah lama vakum. Dan selain ini juga gue ada kostum O, juga ada kostum Crayon Pop FM dan Crayon Pop buat Barbar. So, yuk cek lagi. Yeay, sekarang gue udah pakai bajunya SNSD yang O. Ini seperti jersey baseball gitu, ada huruf G, G. Terus ini kenapa 0? Ini seperti telur ya. Ini sebenarnya angka 0 melambangkan Tiffany. Tiffany itu pakai tank topnya angka 0, tapi dibuatnya begini, nggak tahu kenapa. Lalu di belakang jaket ini ada nama grup dance gue saat itu, ada Sky Generation. Selain baju ini masih ada 2 baju lagi yang keren, jarang orang punya. Iyalah. Dan sekarang gue mau kasih tahu kalian beberapa baju dari cover dance Crayon Pop gue. Ready, go! Limpir. Halo, sekarang gue udah pakai baju Crayon Pop sebagai Ellen. Kebetulan Ellen warna bajunya putih, putih kan, warna pink. Sarung tangan yang putih, bajunya warna pink, otomatis helmnya, stripnya juga harus warna pink. Ini helm nyarinya susah banget, parah, susah banget. Dan akhirnya bisa dapet. Otomatis gue harus ngedance layaknya Crayon Pop, jumping. Dan jujur itu melelahkan banget, melelahkan tapi fun. Suka sama Crayon Pop karena mereka tuh unik banget, mereka lucu, mereka 5 orang. Favorit gue itu Ellen. Kayaknya udah cukup untuk baju Crayon Pop yang ini. Selanjutnya gue masih ada baju Crayon Pop FM. Ya, sekarang gue udah pakai baju Crayon Pop yang FM. Ini masih sebagai Ellen. Tetap Ellen warnanya pink. Ini baju lucu banget, unik kayak Sailor Moon gitu. Ada baju-bajunya. Senang banget bisa cover dance gitu karena gue bisa ketemu banyak teman, bisa berbagi cerita juga sama mereka. Dan selain Crayon Pop ini, gue juga nge-cover SNSD juga dari Cherry Blossom. Gue sebagai Yuna, tapi sekarang udah nggak di Cherry Blossom lagi. Dan sebenarnya gue masih punya satu kostum lagi, yaitu kostum FX. Gue sebagai Crystal, saat itu gue ngebawain lagu Four Walls. Kostumnya lupa naruh di mana. Gue mau curhat nih seperti boleh ya. Jadi buat teman-teman di luar sana yang kurang mengerti cover dance atau dance cover, kami bukan copycat, kami bukan menjiplak juga. Ini bentuk rasa apresiasi kami terhadap idola kami. Dan gak jarang juga dari Koreanya langsung itu mengadakan lomba cover dance. Dari sananya aja udah oke. Jadi kalian juga harus main-main aja dong buat nerima ya. Gue tetap bangga jadi warga negara Indonesia, bangga dengan macetnya. Oh salah, itu Jakarta ya. Gue bangga jadi warga negara Indonesia. Dan gue juga sebelum ngedance K-pop gitu, gue penari tradisional waktu gue SMA. Lalu gue memang orangnya tipe yang suka coba hal-hal baru, otomatis yang bertujuannya positif. Dan gue coba K-pop dan ternyata gue suka. Jadi dengan gue sangat menyukai Korea atau K-pop dan lain-lain, itu tidak membuat gue hilang jati diri. Jadi gue tetap cinta sama Indonesia, tetap suka sama alam Indonesia, tetap yang pokoknya tetap tanah air di hati gue. Dan juga gue selalu mempromosikan hal-hal berbau Indonesia kepada teman-teman Korea gue, misalkan yang terutama yang di Jakarta ya.
gue selalu mempromosikan untuk main ke Taman Mini atau mungkin museum-museum yang ada di Jakarta. Itu sangat bersejarah dan sangat membantu teman-teman Korea gue yang pengen tahu seperti apa sih Indonesia, seperti apa sih Jakarta, kayak apa, sejarahnya gimana. Dan gue akan ajak mereka ke museum. Jadi di situ gue juga memperkenalkan Jakarta dan Indonesia kepada teman-teman Korea gue. Kami saling bertukar informasi sih, lebih asiknya ya gitu. Gue rasa udah cukup vlog gue yang kedua, dan nantikan vlog-vlog gue selanjutnya. Semoga bakalan ada yang lebih seru lagi, jadi bisa di-share sama teman-teman. Makasih udah stay tune ya. Bye. Hai gengs, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe video gue supaya gue semangat untuk bikin video-video berikutnya. Thanks. Wih, alis gue cetar.